pemaparan visi misi ekonomi digital oleh tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, diwakili oleh Bapak Wijayanto Samirin. Kami persilahkan. Silakan Bapak, bisa ke podium Bapak. Terdengar bunyi bel, nanti sudah bisa dimulai pemaparannya. Silakan. Baik. Biar bisa jalan-jalan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bu Sinta, Pak Ervan, kemudian Bu Neneng, Pak Sandi, Pak Sani, kemudian Ibu Ersi, dan hadirin yang berbahagia. Ini satu kehormatan kami diundang Apindo, karena kami bagian dari tim SES itu sebenarnya selalu ingin mencari tempat, kesempatan untuk bisa berdialog, belajar dan sharing tentang apa yang ada di dalam perencanaan tim Capres-Cawapres. Saya ingin mengawali diskusi kita hari ini dengan bercerita tentang dua sosok. Yang satu namanya Rian. Rian ini pelajar SMA di Jakarta, ini sosok sesungguhnya ada. Dia tinggal di kota, kemudian fasilitas lengkap, kecepatan internet 30 megabyte per second. Kemudian jauh di sana ada temennya yang namanya Franz, 16 tahun, tinggal di Flores, kecepatan internet hanya 5 megabyte per second. Bahkan mayoritas di sana itu masih 2G. Kalau kita berbicara digital ekonomi, Rian akan panen. Tetapi Franz merasa digital ekonomi itu apa? Tidak relevan. Saya juga ingin bercerita tentang sosok yang namanya Pak Dedi. Ini ada betul sosoknya. Tinggal di Jakarta, usianya 42 tahun. Dia sukses besar karena memanfaatkan teknologi digital. Dia memanfaatkan e-commerce untuk melakukan transaksi. Ini sosoknya ada, wajahnya saja yang kita ganti. Tapi tidak jauh dari tempat Pak Dedi tinggal di Jawa Tengah, ada Ibu Siti, 42 tahun, dia kesulitan berdagang. Karena kehilangan customer, semua lari ke digital. Karena dia tidak punya akses e-commerce. Yang ketiga saya juga ingin cerita, anak muda namanya Derry, investor muda, sukses, karena berinvestasi itu gampang. Memantaunya bisa kapanpun. Fee-nya rendah, pakai fintech. Dia sukses karena dia punya akses ke fintech legal. Sementara di Jawa Barat, guru-guru honorer itu belum lama ini kesulitan. Kenapa? Terjerat hutang pinjol ilegal. Ada banyak orang seperti Pak Subur ini yang hidupnya makin merana akibat ekonomi digital. Nah, Indonesia ini memang beragam. Negeri yang penuh dengan paradoks, ada kereta cepat, ada tol hebat, tapi ada jalan-jalan di desa-desa yang penuh lubang dan becek ketika hujan. Negara maritim, negara pertanian, tetapi mayoritas nelayan dan mayoritas petani itu miskin. COP21 ini relevan karena Bu Sinta mau berangkat COP28 ya. COP21 2015 di Paris, kita dengan gagah menandatangani zero carbon emission. Tapi yet sejak saat itu sampai sekarang belum ada hal yang konkret yang dilakukan oleh kita bersama. Jadi Indonesia penuh dengan paradoks, paradok-paradok yang ada di Indonesia ini yang membuat Indonesia masih timpang. Sehingga kalau berbicara apa impian Amin Indonesia Emas 2045 bukan tentang GDP per kapita 30.000 US dollar. Tapi tentang Indonesia yang satu kemakmuran. Bayangan Indonesia satu kemakmuran itu adalah Indonesia yang ketika kita mendarat di ujung Papua, ketika kita mendarat di Kalimantan, kita mendarat di Flores, di Aceh, di Jawa, di Pulau Natuna, kita merasa ini Indonesia. Karena ada kesamaan infrastrukturnya, kondisi ekonominya, kesehatan masyarakatnya, level pendidikannya. Sama kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke Australia misalnya, mendarat di kota manapun, merasakan ini Australia. Di Amerika, di Jepang, bahkan negara tetangga kita, walaupun di level belum sampai ke level itu,
Malaysia dan Thailand misalnya, ada perasaan kesamaan itu. Indonesia masih jauh, sehingga Amin mengatakan Indonesia Emas adalah Indonesia yang satu kemakmuran. Dan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul saja. Ini sesuatu yang mempunyai referensi panjang sejak tahun 1928. Ketika generasi pendahulu mengatakan satu bangsa, satu negara, satu NKRI, satu tanah air, maka generasi kita punya tanggung jawab kesejarahan untuk mendeklarasikan bahwa Indonesia satu kemakmuran. Nah, oleh karena itu, Amin mengusung visi misi Indonesia adil makmur untuk semua. Ada 8 misi, kita sebut 8 jalan perubahan, tapi kita bisa klaster menjadi 4. Urusan manusia, urusan ruang hidup, urusan interaksi, ini ekonomi, dan urusan institusi. Lalu bagaimana dengan ekonomi digital? Sustainability, equality, ini merupakan mindset yang harus hadir di semua kebijakan. Ekonomi digital in all policies. Kita tidak menganggap ekonomi digital sebagai sektor, tapi ini sebagai mindset pembangunan. Kita meyakini ekonomi digital itu sesuatu yang tidak bisa di-stop, unstoppable. Sama dengan pemanfaatan kuda di masa lalu, pemanfaatan mobil di masa lalu, pemanfaatan internet di masa lalu. Tidak bisa di-stop. Kita dalam posisi tidak bisa menyetop perkembangan ekonomi digital. Pemerintah harus memahami itu, sehingga harus melakukan transformasi mindset. Kalau dulu pemerintah itu seolah-olah menjadi pendayung. Dia yang menggerakkan ekonomi sekaligus mengarahkan. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingat, tahun 90-an itu ada transformasi, semua berteriak reinventing government. Dari rowing menjadi steering. Yang rowing bilang biar swasta, pemerintah mengarahkan saja. Dan sekarang, seperti tadi disampaikan Bu Sri Mulyani, kemudian Pak Budi, Pak Ervan, Ibu Ersi, pemerintah itu nggak cukup punya pengetahuan, bahkan steering saja nggak cukup. Maka ini eranya kolaborasi. Pemerintah harus mendengar kepada mereka-mereka yang paham dan ada di lapangan. Lalu terkait kebijakan digital, apa yang akan disorong? Kita bagi ada kebijakan umum dan nanti ada kebijakan fokus per bidang. Kebijakan umum, yang pertama kita akan menghadirkan kepastian regulasi. Pinjol ilegal, tindak sanksi tegas. Tetapi pada saat yang bersamaan, regulasi itu juga memberikan koridor yang luas bagi para pelaku, para inovator untuk bermanuver. Tidak boleh regulasi itu direktif, tapi facilitating, memberikan koridor yang cukup luas. Kuncinya dengar mereka yang ada di lapangan. Yang kedua, meningkatkan supply digital talent, tadi sudah banyak dibahas, tetapi pada saat yang bersamaan adalah meningkatkan digital literasi. Jadi kalau kita naik motor, proteksi terbaik itu bukan helm, bukan jaket yang tebal, tetapi pemahaman kita tentang bagaimana naik motor yang benar. Bagaimana pemahaman kita untuk mengemudikan dengan benar. Itu literasi tentang motor. Kita akan dorong literasi digital sehingga masyarakat kita bisa melindungi dirinya sendiri. Yang ketiga, mendorong korporasi dan UKM berjaya di dalam dan luar negeri. Ini sebenarnya arahnya adalah perlindungan, tapi juga perlindungan yang facilitating. Kita ingin para pelaku lokal itu tumbuh, tapi juga jangan sampai kita menyetop kompetisi dari luar. Karena seringkali kita butuh kompetisi untuk membuat kita makin berdaya saing. Kemudian memastikan pemerataan akses dan kualitas layanan digital di Indonesia. Saya komunikasi dengan beberapa petinggi operator seluler. Mereka mengatakan 92% sudah tercover oleh layanan seluler. Tapi mayoritas masih 2G. 2G itu zaman SMS. Saya rasa sudah 10 tahun yang lalu ya kita terakhir kirim SMS. Tapi sekarang mayoritas di daerah-daerah itu masih 2G. Sehingga perlu didorong tidak hanya akses, kualitas tapi juga harga yang terjangkau. Mohon maaf, sekarang yang di Papua bayarnya 3 kali lipat daripada yang di Jakarta. Memang itu tidak pernah terungkap, tapi faktanya seperti itu.
Yang kelima adalah mendongkrak mindset digital di kalangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ya, pemerintah sendiri sebagai regulator harus mempunyai mindset digital sebelum berbicara tentang digitalisasi dan ekonomi digital Indonesia. Next slide. Lalu bagaimana dengan masing-masing fokus? On-demand services mendorong integrasi dengan layanan publik. Di Jakarta, kalau rekan-rekan punya apps Jaklingko Indonesia, pergi dari satu titik ke titik lain, itu sudah terhubung tuh. Pakai Grab atau Gojek, kemudian pakai MRT, Transjakarta, kemudian di titik akhir otomatis dijemput Gojek atau Grab. Ini sangat positif. Kenapa? Ternyata last mile services itu meningkatkan penggunaan public transport, Bu Neneng. Jadi justru last mile services itu sangat membantu pemerintah. Kemudian yang kedua, membangun kota-kota di Indonesia supaya layak dilayani, supaya masyarakat bisa punya akses yang sama. Kota tier 2 dan 3 ini harus dikembangkan. Mempermudah perizinan UMKM, seringkali pengusaha sepi, nggak bisa deal dengan Grab misalnya, karena apa? Nggak punya izin usaha. Permudah, pemerintah jemput bola, datangi, kasih izin, gampang saja, permudah prosesnya. E-commerce memastikan keandalan infrastruktur untuk menghadirkan logistik yang murah dan cepat. Kita asik weekend belanja di e-commerce. Tapi yang di Papua itu mikir ongkos transportnya mahal. Jadi kita harus mendorong equity dengan akses yang setara. Yang kedua, mendorong kemudahan pinjaman berbasis pencatatan e-commerce. Banyak orang bertransaksi lewat e-commerce, tapi mereka tidak punya laporan keuangan. Sebenarnya catatan dari e-commerce itu bisa digunakan sebagai tools untuk mengajukan kredit di perbankan. Dan seterusnya. Infrastruktur digital tadi kita sudah bicarakan, akses, kemudian kualitas, dan pricing. Mohon maaf nih, di Papua bayar 3 kali lipat dengan kualitas yang lelet. Kenapa? Publish rate-nya sama, tapi reseller di sana itu ambil untung. Kemudian karena di sana less kompetitif, sehingga nggak ada diskon, nggak ada insentif. Datanya dari mana? Sebelum ke sini saya tanya itu pada petinggi perusahaan-perusahaan seluler. Kemudian yang terakhir, next slide. Fintech mendorong inklusi dan literasi keuangan di seluruh Indonesia. Tadi sudah dibahas panjang lebar. Kita sudah punya rencana, problemnya adalah kita harus berjalan bersama. Memberantas pinjol ilegal dan produk keuangan yang melanggar hukum. Ini perlu ketegasan. Dihukum dan dipublish. Kemudian masyarakat diedukasi, ada list pinjol yang legal, list pinjol yang sekarang ini di-ban. Dan jadikan ini informasi publik yang gampang diakses sehari-hari. Mendorong lebih banyak sektor yang mendukung pembayaran digital dan pinjaman P2P. Media entertainment, kita ingin mendorong kebebasan berekspresi, karena orang-orang kreatif, orang media, itu perlu kebebasan berekspresi, kebebasan berkreasi, kebebasan bersuara. Ketika itu dicabut, kreativitas hilang. Kemudian yang lain mendorong produk digital sebagai aset kolateral dalam pinjaman. Sekarang ini produk digital itu nggak bisa dijaminkan. Kenapa? Karena nggak ada perlindungan. Kalau itu ada perlindungan, maka otomatis para kreator digital itu bisa mengakses berbagai kredit perbankan. Yang terakhir, menjamin performing right dan royalti termasuk bagi pelaku media dan entertainment. Ada tambahan yang keempat, kita ingin mendorong budaya, sinema dan teater di Indonesia. Kita ingin meniru apa yang dilakukan oleh Korea Selatan. Semoga bermanfaat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak pemaparannya.